Bab 6697 Kaisar. Siapakah kamu? Melihat hal itu, Long Xie langsung marah. Pada saat yang sama, aura penghancur dunia yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari area terlarang ini. Makhluk seperti lelaki tua mengerikan itu tidak hanya memancarkan aura menakutkan, tetapi juga mengacungkan senjata mereka. Itu bukan senjata ilahi biasa. Kemunculan senjata-senjata itu saja sudah menyebabkan atmosfer langit dan bumi berubah. Semua orang menjadi siaga tinggi, menyadari bahwa seseorang telah menerobos masuk. Long Xie, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kau masih saja pemarah. Suara pria paruh baya itu kembali terdengar, tetapi kali ini, suara itu tidak datang dari seluruh penjuru dunia, melainkan dari dalam peti mati itu sendiri. Setelah diperiksa lebih teliti, terlihat sosok seorang pria paruh baya muncul di bagian atas peti mati. Dia duduk di atas batu nisan yang menutupi peti mati. Itu kamu? Setelah melihat orang ini, bahkan iblis naga raksasa yang menyerupai dunia tersendiri pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Ekspresi itu menunjukkan rasa takut yang tulus dan luar biasa. Tiba-tiba, tubuh Long Xie bergetar hebat, dan dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna menjadi aura yang mencekam. Kemunculan aura naga yang menindas tidak hanya menyebabkan langit dan bumi berubah warna, tetapi juga menyebabkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang dahsyat ini. Jika ruang angkasa ini tidak begitu kokoh, di dunia normal, tekanan ini saja sudah cukup untuk meratakan gugusan bintang hingga ke tanah. Sementara itu, semua tokoh berpengaruh di area terlarang telah terbang ke udara, mengacungkan senjata, dan mengepung peti mati tersebut. Namun pria yang duduk di atas batu nisan itu tidak menunjukkan rasa takut dan malah berbicara dengan tenang. Jika ada yang ingin melawan saya, sebaiknya lawanku adalah tuanmu. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat. Setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu, bukan hanya pria tua berwujud monster dan yang lainnya, tetapi bahkan pupil mata Long Xie menyempit dan dia berkeringat dingin. Pada akhirnya, Long Xie menarik aura penindasannya, dan lelaki tua monster itu serta yang lainnya juga menyimpan senjata mereka. Frustrasi dan ketakutan terpancar secara bersamaan di wajah-wajah individu yang kuat ini, bahkan tempat ini terasa sangat mencekam. Nah, ini baru benar, mari kita nikmati pertunjukannya. Pria paruh baya itu tetap tenang dan terkendali, tetapi pandangannya tertuju pada fenomena aneh sungai surgawi garis keturunan. Tanpa menggunakan formasi pengamatan apapun, hanya kontak mata biasa, dia tidak hanya mampu melihat fenomena aneh itu dengan jelas, dia masih bisa melihat Chu Feng dengan jelas. Dia dapat melihat dengan jelas tindakan setiap orang di langit berbintang itu. Di pihak aliansi klan Chu, mereka tidak menyadari bahwa Chu Feng telah mencapai sungai surgawi garis keturunan. Namun Ziling tahu bahwa fenomena aneh itu memenjarakan anggota klan dan teman-teman Chu Feng. Meskipun Chu Feng memberitahu mereka bahwa dia tidak akan bergabung dengan mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Tapi Ziling tahu sesuatu tentang Chu Feng. Dia menyadari bahwa Chu Feng mungkin sudah pergi ke sungai surgawi garis keturunan. Inilah sebabnya Jie Tianran mengaktifkan hantu zaman para dewa dan menggerakkannya menuju sungai garis keturunan. Xiao Yuer, aku harus pergi sebentar. Kalian semua tunggu di sini untuk Chu Feng. Setelah memberikan instruksi tersebut kepada Yuer, Ziling hendak pergi ketika Yuer meraih pergelangan tangannya. Saudari Ziling, apakah kau berpikir hal yang sama denganku? Begitu Xiao Yuer mengatakan ini.
Ziling terkejut. Hah? Kakak, dia sudah tidak berada di zaman para dewa lagi, karena dia berada di sungai garis keturunan? Jie Tianran tidak akan mencari fenomena aneh itu, tetapi akan mencari kakak laki-lakinya. Dan kau sudah menduga kemungkinan ini, jadi kau juga ingin mencari kakak laki-lakimu. Begitu Xiao Yuer mengatakan ini, Long Mucheng, kepala klan naga totem, dan yang lainnya juga bereaksi dan segera mengepung Ziling. Nona Ziling, apakah itu benar-benar terjadi? Long Mucheng melangkah maju dan bertanya. Saya memang memiliki kecurigaan itu, kata Ziling. Ayo kita pergi juga, semua orang berkata serempak. Ziling mengamati formasi besar itu dan memandang ke arah zaman para dewa. Hantu zaman para dewa bergerak terlalu cepat. Bahkan jika mereka menggunakan metode tercepat mereka untuk mengejar, mereka tidak akan pernah bisa menyusulnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Chu Feng berada di sungai surgawi garis keturunan, karena jika Chu Feng ada di sini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebenarnya, bahkan jika dia benar-benar pergi, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Chu Feng. Perjalanan mereka tampak lebih seperti mereka tahu Chu Feng dalam bahaya, itu berarti mati bersama dengan Chu Feng. Tuan-tuan, Anda semua menyadari bahaya perjalanan ini, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Jika kalian bersedia pergi bersama, maka mari kita pergi bersama. Begitu Ziling mengatakan ini, hal itu langsung mendapat respons dari kerumunan. Hampir tidak ada seorang pun di sini yang mundur. Oleh karena itu, aliansi klan Chu juga menggunakan sarana perjalanan terkuat mereka untuk menuju ke sungai surgawi garis keturunan. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan bayangan raksasa zaman para dewa itu menjauh satu demi satu dari mereka. Kita sama sekali tidak bisa mengejar ketertinggalan. Saat ini, Chu Feng masih berdiri di dalam roh perisai surgawi. Hampir tidak ada anggota sekte penjara di sekitarnya. Sebaliknya, kerumunan itu dipenuhi oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Mereka mengaktifkan formasi itu dengan segenap kekuatan mereka, mengambil kekuatan dari bayi penjara di dalam tubuh Chu Feng. Adapun kekuatan itu, ia tidak menyatu ke dalam formasi, melainkan memasuki langit berbintang yang tidak jauh dari sana. Chu Feng tahu bahwa pasti ada harta karun yang terkait dengan formasi ini di sana, dan kekuatan bayi penjara yang telah diekstraksi darinya memasuki harta karun tersembunyi itu. Biasanya, kekuatan bayi penjara Chu Feng tidak dapat diekstraksi oleh mereka. Alasan mereka mampu melakukan semua ini bukan hanya karena sekte penjara menggunakan harta karun rahasia. Jie Tianranlah yang tidak hemat biaya dalam membangun formasi megah ini. Spiritualis roh dunia yang mengaktifkan formasi agung ini justru adalah mereka yang melakukan investasi paling sedikit. Investasi sesungguhnya terletak pada aset-aset berharga yang terintegrasi ke dalam formasi tersebut, justru karena investasi dari Istana Suci Tujuh Alam dan sekte penjara terlepas dari biayanya. Hal ini membuat Chu Feng tidak berdaya untuk menghentikan lepasnya kekuatan bayi penjara, sehingga ia tidak punya pilihan selain membiarkan semuanya terjadi. Chu Feng, apa yang sedang kau pikirkan? Suara Egi yang pecah mengganggu lamunan Chu Feng. Bukan apa-apa, kata Chu Feng. Tidak ada apa-apa? Mengapa Anda tidak jujur kepada saya, Sang Ratu? Egi tampak tak percaya. Chu Feng tersenyum sebelum bertanya, lalu mengapa kau tidak menggunakan energi sumber untuk kultivasi? Tidak hanya kali ini, tetapi terakhir kali Fei memberikan sumber itu kepada Chu Feng, Egi juga menyimpannya dan tidak menggunakannya untuk kultivasi.
Sebaliknya, dia menempatkan energi sumber itu di sekitarnya dan menyempurnakannya dengan kekuatannya sendiri. Kualitas aslinya terlalu buruk. Jika Asya langsung dimurnikan, itu akan memengaruhi fondasi saya. Oleh karena itu, saya perlu menempanya terlebih dahulu sebelum dapat dimurnikan, kata Egy. Egy, bisakah energi sumber zaman para dewa ini memungkinkanmu untuk melangkah ke alam dewa surgawi? Chu Feng bertanya. Jika Egy mencapai alam dewa surgawi, dia mungkin bisa menandingi Jie Tianran. Seharusnya mungkin, tetapi mungkin sudah terlambat. Lagi pula, bahkan jika seseorang benar-benar mencapai alam dewa surgawi, itu tidak akan mengubah situasinya, bukan? Kakekmu dari pihak ibu sekarang memegang kekuatan zaman para dewa, kata Egy. Memang, meskipun dia belum naik tahta, sudah menjadi fakta bahwa zaman para dewa sudah berada di bawah kendalinya, kata Egy lagi. Chu Feng menghela napas, kata-kata ini juga sedikit menyadarkan Chu Feng. Ya, bahkan jika Egy mencapai alam dewa surgawi, dia mungkin mampu melawan Jie Tianran. Namun, mampukah mereka bertahan di zaman para dewa? Bab 6698 Kebenaran. Jadi, Chu Feng, apa yang kau pikirkan? Setelah bertanya, Egy menambahkan, katakan yang sebenarnya padaku. Chu Feng terdiam sejenak sebelum berbicara. Egy, mungkin sudah saatnya kita berjuang mati-matian. Chu Feng baru saja selesai berbicara ketika dia ingin menambahkan, apakah kau akan menyalahkanku? Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Egy langsung melompat berdiri. Kalau begitu, mari kita berkelahi dan memberi pelajaran pada kakek bajingan itu. Kau bisa menggunakan garis keturunanmu untuk mengamuk, dan aku, sang ratu, akan menggunakan metodeku sendiri. Sampaikan kepada kakekmu yang bajingan itu bahwa meskipun dia beruntung dan memperoleh kekuatan zaman para dewa, dia tetap tidak akan selamat. Egy tampak gembira dan penuh antisipasi, seolah-olah dia sudah lama ingin melakukan ini. Dia tidak takut akan hidup atau mati. Melihat Egy itu seperti itu, Chu Feng merasa senang sekaligus sedih. Egy mendukung keputusannya dari awal hingga akhir, meskipun Egy tidak menyukai tindakan Chu Feng yang mengabaikan segalanya demi teman dan keluarganya, dia tetap mendukung Chu Feng. Sekarang, Chu Feng bahkan siap bertarung sampai mati, dan Egy mendukungnya tanpa ragu-ragu. Namun, hasil ini berarti bahwa Egy sendiri juga akan mati. Tetapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Awalnya, kekuatan bayi penjara itu diekstraksi, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Tubuh Chu Feng tidak akan terpengaruh, namun pada saat ini, Chu Feng merasakan bahwa formasi tersebut telah berubah. Sebuah kekuatan dahsyat menarik kesadaran Chu Feng menjauh. Hal ini menyebabkan kesadaran Chu Feng terlepas dari tubuh fisiknya. Dan sumber kekuatan itu justru berada di tempat kekuatan bayi penjara itu muncul. Itulah harta karun tersembunyi. Chu Feng berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi sia-sia. Tak lama kemudian, kesadaran Chu Feng melayang ke sebuah aula yang gelap dan suram. Setelah memasuki aula utama, Chu Feng melihat Chen Hui bermeditasi dengan mata tertutup di kolam berwarna merah darah. Dan meskipun tubuh fisiknya telah pulih, Dongfang Hansong masih pucat dan luka-luka seriusnya belum sembuh. Sementara itu, Dongfang Hansong duduk bersila di tanah, matanya tampak kosong saat ia mengaktifkan mantra aneh. Di sekelilingnya terdapat banyak harta karun yang aneh. Harta karun itu dan seluruh aula tersebut merupakan bagian dari sebuah formasi. Kekuatan formasi inilah yang menyeret kesadaran Chu Feng ke tempat ini. Tidak hanya itu, tetapi aura merah darah yang kuat juga terus-menerus membanjiri aula. Itulah kekuatan bayi penjara yang diekstrak dari tubuh Chu Feng. Seolah merasakan kesadaran Chu Feng memasuki area tersebut,
Dongfang Hansong membuka matanya dan menatap Chu Feng. Kata-katanya mengandung sedikit nada ejekan dan kemudian berkata, "Tuan muda, terima kasih atas bantuan Anda." Chu Feng merasa bingung dengan kata-katanya. "Tuan muda?" Reaksi pertamanya adalah Dongfang Hansong tidak mengenali kesadarannya dan salah mengira Chu Feng sebagai orang lain. Namun setelah diperiksa lebih teliti, Chu Feng menemukan bahwa meskipun itu adalah entitas kesadaran, penampilannya tetaplah dirinya sendiri. "Tuan muda?" Namun, yang tidak diduga Chu Feng adalah sebenarnya ada sosok lain di dalam aula itu tadi Xiahou Jue. Xiahou Jue, dengan mengandalkan pil yang diberikan Mbak Ili Sukong kepadanya, menyembunyikan diri sepenuhnya dan mengikuti Dongfang Hansong sampai ke tempat ini tanpa disadari Dongfang Hansong. Dongfang Hansong, apakah dia terluka parah? Matanya buta? Karena kesadaran itu jelas Chu Feng. Jadi mengapa dia memanggilnya Tuan Muda? Lagi pula, siapakah Tuan Muda itu? Sekte penjara fraksi kuno mana yang memiliki Tuan Muda? Xiahou Jue benar-benar bingung dan hanya bisa menebak-nebak. Tepat pada saat itu, Dongfang Hansong mengubah mantranya, dan kekuatan bayi penjara yang memenuhi aula terbang menuju kesadaran Chu Feng dan menyatu ke dalamnya. Formasi ini dirancang untuk memanfaatkan kesadaran Chu Feng guna mengumpulkan kekuatan bayi penjara untuk transfer yang lebih baik. Dengan demikian, seseorang dapat memanfaatkan teknik terlarang dengan lebih baik. Dia ingin memindahkan kekuatan bayi penjara Chu Feng ke Chen Hui. Dongdong Hansong ini benar-benar mengincar bayi tahanan Chu Feng. Melihat ini, Xiahou Jue, seorang anggota sekte penjara, akhirnya memahami maksud Dongfang Hansong. Dia berbalik untuk pergi dan memberitahu Mbak Ili Sukong tentang hal ini. "Lagi sibuk apa?" Chu Feng juga bertanya dengan suara berat. "Tuan muda, Anda ditakdirkan untuk mati. Jadi, demi Tuan Kepala Penjara, berikanlah sumbangan kepada sekte penjara kami sebelum Anda meninggal." Chu Feng terkejut ketika Dongfang Hansong mengatakan hal itu. Xiahou Jue, yang sudah sampai di pintu keluar, juga membeku. "Apa yang kamu katakan?" Chu Feng bertanya. "Hehe." Dongfang Hansong tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sebuah pil, berjalan menghampiri Chen Hui, dan memasukkan pil itu ke mulut Chen Hui. Setelah meminum pil tersebut, Chen Hui langsung sadar kembali. Namun, reaksi pertamanya setelah bangun tidur adalah perubahan drastis pada ekspresinya, seolah-olah dia ketakutan. "Chu Feng?" Chen Hui menatap kesadaran Chu Feng dengan tak percaya. "Benar, Hui itu adalah kesadaran Chu Feng. Tentu saja, wujud aslinya juga ada di dekat sini, tapi itu tidak penting, yang perlu kamu ketahui hanyalah ini. Jika kau ingin menjadi pemimpin masa depan sekte penjara, kau harus melahap kekuatan bayi penjara Chu Feng. Aku merancang formasi ini agar orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam dapat memasangnya, hanya untuk membantuku menyelesaikan tugas ini," kata Dongfang Hansong. "Komandan penjara, saya." Chen Hui tampak gelisah. Karena Song Yun, dia tidak tega menyakiti Chu Feng. Sekalipun itu perintah dari Dongfang Hansong, dia akan kesulitan untuk melaksanakannya. "Huier, kebaikan hatimu sebagai seorang pria persis seperti ibumu," kata Dongfang Hansong. "Ibuku? Komandan penjara, apakah Anda melihat ibu saya?" Chen Hui segera bertanya. Ia dibesarkan di sekte penjara sejak usia muda dan merupakan seorang yatim piatu yang tidak tahu apapun tentang orang tuanya. Dia juga sangat ingin tahu tentang orang tuanya. "Tentu, karena aku adalah ayahmu." Begitu Dongfang Hansong mengatakan ini, mata Chu Feng berbinar, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Xiahou Jue, yang bersembunyi di balik bayangan, ternganga dengan mata lebar. Namun,
Ekspresi yang paling menarik pastinya adalah ekspresi Chen Hui, matanya terbuka lebar, dan mulutnya sangat besar hingga bisa memuat kepalan tangan. Komandan penjara, lelucon ini tidak lucu, Chen Hui berkata. Huier, ini bukan lelucon karena kau adalah putraku, Dongfang Hansong. Seharusnya kau dipanggil Dongfang Hui, aku selalu menganggapmu sebagai masa depan sekte penjara dan telah membimbingmu. Namun, aku tidak ingin kau berakhir seperti Baili Zilin, di mana orang-orang dari sekte penjara membicarakanmu. Aku juga ingin menempa karaktermu, jadi aku menyembunyikan identitasmu. Kamu seharusnya mengerti niat baikku dan tidak akan menyalahkanku, kan? Kata Dongfang Hansong. Ini. Saya. Chen Hui merasa kepalanya seperti akan meledak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan sebelumnya. Namun, ia teringat akan perhatian khusus yang diberikan Dongfang Hansong kepadanya, dan tatapan mata itu yang tak pernah ia berikan kepada orang lain. Namun, semua itu seolah mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan Dongfang Hansong adalah benar. Bab 6699 Kepala Penjara. Tunggu sebentar, Anda dan putra Anda bisa bertemu lagi di lain waktu. Izinkan Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Dongfang Hansong, ada apa dengan kepala penjara yang baru saja kau sebutkan? Chu Feng bertanya dengan suara berat. Dibandingkan dengan Chen Hui, dia bahkan lebih yakin bahwa apa yang dikatakan Dongfang Hansong itu benar. Chen Hui adalah putra Dongfang Hansong, namun Chu Feng lebih penasaran mengapa Dongfang Hansong memanggilnya Tuan Muda, dan apa sebenarnya peran kepala penjara itu. Dongfang Hansong berdiri, menjulurkan telapak tangannya, dan dua energi garis keturunannya menyatu melayang keluar. Chu Feng segera merasakan bahwa aura itu sangat familiar, dan itu berakar dari keakrabannya mendalam di dalam jiwa. Sekta penjara kami saat ini sepenuhnya berutang budi kepada ketua penjara, namun, tak seorang pun di sekte penjara kami yang mengetahui identitas sebenarnya dari penguasa penjara. Suatu ketika Tuan Changli berkesempatan melihat profil kepala penjara, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa kepala penjara dan Anda agak mirip. Selain bayi penjara Anda yang luar biasa kuat dan kendali Anda atas artefak suci, Tuan Changli mencurigai bahwa kepala penjara yang memimpin reformasi sekte penjara kita hingga mencapai apa yang dimilikinya saat ini adalah kerabat Anda. Untuk memverifikasi hal ini, Tuan Changli tidak ragu-ragu untuk melukai tubuhnya sendiri dan mengekstrak aura garis keturunan kepala penjara dari tubuhnya. Setelah itu, menyuruh saya pergi ke tanah kelahiranmu, alam atas 1000 besar, untuk mencari aura garis keturunan kakekmu dan melihat apakah keduanya sama. Melalui pencarian saya telah memastikan bahwa kakekmu, Chu Hanxian, yang menghilang bertahun-tahun lalu, adalah pemimpin sekte penjara yang memimpin sekte kita hingga mencapai kejayaan. Begitu Dongfang Hansong mengatakan ini, selain dia, 3 orang lainnya yang hadir sangat terkejut. Kakekku, sebenarnya adalah kepala penjara sekte penjara? Reaksi pertama Chu Feng adalah terkejut, tetapi setelah mengingat apa yang dikatakan oleh lelaki tua misterius yang ditemuinya, dia tampaknya mengerti. Suatu ketika Chu Feng memasuki tempat rahasia yang dalam dan tak terduga, di mana ia bertemu dengan seorang lelaki tua misterius yang kemungkinan besar hidup sejak zaman kuno. Namun lelaki tua itu memanggil Chu Feng dengan sebutan Tuan Muda. Dari lelaki tua itu, Chu Feng mempelajari beberapa hal tentang kakeknya. Kakeknya menjadi terkenal sebagai seorang jenius, yang juga membuat khawatir penguasa tertinggi dari medan bintang bela diri leluhur, klan tanpa nama karena klan tanpa nama tidak akan mentolerir siapapun yang mengancam posisi dominan mereka. Jadi mereka diam-diam mengirim orang untuk menangani kakek Chu Feng. Meskipun kakek Chu Feng lolos dari malapetaka, dia juga menyadari niat klan tanpa nama, dia tidak memilih untuk membalas dendam,
tetapi malah meninggalkan wilayah bintang bela diri leluhur sebelum dia bisa naik ke tampuk kekuasaan. Dia ingin berlatih di tempat lain, menghindari pengawasan klan tanpa nama, dan kembali ke wilayah bintang bela diri leluhur setelah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya, sehingga dapat menghidupkan kembali keluarganya sekaligus. Karena takdir yang tak terduga, kakek Chu Feng memasuki tempat rahasia yang tak terduga itu. Setelah itu, karena alasan yang tidak diketahui, kakeknya tinggal di tempat rahasia itu selama bertahun-tahun. Sangat mungkin bahwa ini mencakup periode panjang sekitar 9.000 tahun, baru sekitar 1.000 tahun yang lalu kakek Chu Feng akhirnya meninggalkan tempat rahasia itu. Namun, setelah meninggalkan tempat rahasia itu, kakek Chu Feng tidak kembali ke klan Chu karena menurut pria tua misterius itu, kakeknya sepertinya memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan. Pria tua misterius itu juga memberitahu Chu Feng bahwa kakeknya bukanlah orang jahat, dan jika ia melakukan kejahatan, pasti ada alasannya, jadi Chu Feng seharusnya tidak menyalahkan kakeknya. Menurut Chu Feng, kakeknya pasti tidak punya pilihan lain selain melakukan sesuatu. Jika mengingat kembali sekarang, mungkin satu-satunya hal yang harus saya lakukan adalah sesuatu yang berhubungan dengan sekte penjara. Tuan Komandan Penjara, apakah Chu Feng benar-benar keturunan kepala penjara? Pada saat itu, suara Chen Hui memecah lamunan Chu Feng. Dilihat dari ekspresi wajah Chen Hui, dia bahkan lebih terkejut daripada Chu Feng. Ya, Tuan Kepala Penjara adalah Chu Hanxian dari klan Chu dari alam atas 1000 besar, yang juga merupakan kakek dari Chu Feng, jadi Chu Feng adalah cucu dari Kepala Penjara, dan juga Tuan Muda dari sekte penjara saya. Biasanya, sekte penjara kita akan menyambut kembali Tuan Muda kita dan membiarkannya memimpin sekte penjara kita. Tapi karena kamu, Hui Er, aku harus membuat keputusan ini, yang dengan berat hati kukatakan kepada Tuan Penjara. Aku ingin kau menjadi pemimpin sekte penjara. Penguatan sebelumnya adalah persiapan untuk hari ini. Formasi hebat ini dapat melucuti kekuatan bayi penjara dari Chu Feng. Selama kau memperoleh kekuatan bayi penjara miliknya, kau bisa menjadi pemimpin masa depan sekte penjara, dan kau bahkan bisa melampaui Tuan Kepala Penjara. Hui Er, jangan berhati lembut. Sekarang telanlah kekuatan bayi penjara yang ada di tubuh Chu Feng. Meskipun itu hanya kesadaran dan tidak terpisah langsung dari tubuh, penempaanmu sebelumnya akan memungkinkanmu untuk menyerap kekuatan bayi penjaranya dalam kondisi terbaik. Dongfang Hansong memandang Chen Hui. Tuan Komandan Penjara, Anda tidak boleh. Jika bukan karena kepala penjara, sekte penjara tidak akan berada di posisi seperti sekarang ini. Bukankah ini yang telah kau ajarkan padaku sejak aku masih kecil? Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak sopan seperti itu kepada keturunan kepala penjara? Chen Hui berulang kali menolak dan bahkan merangkak keluar dari genangan darah. Namun pada saat itu, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Chen Hui. Dasar makhluk tak berguna, bagaimana mungkin aku melahirkan anak yang tak berguna sepertimu? Tahukah kamu seberapa banyak yang telah kulakukan untukmu? Aku telah mengikuti kepala penjara dalam suka dan duka. Bagaimana mungkin aku tidak merasa sakit hati jika aku melakukan sesuatu yang mengkhianati kepala penjara? Dan Tuan Yun Ao tidak hanya menyaksikanmu tumbuh dewasa, beliau juga menyaksikan aku tumbuh dewasa. Namun, untuk menyembunyikan fakta bahwa Chu Feng adalah cucu dari kepala penjara, aku tidak punya pilihan selain menyingkirkannya sendiri. Mengapa saya melakukan ini? Bukankah semua yang kulakukan ini untukmu? Dongfang Hansong meraung dengan suara serak. Setelah mendengar kata-katanya, Chen Hui tidak menunjukkan emosi apapun, melainkan kemarahan. Kau membunuh Tuan Yunao? Apakah kau membunuh Tuan Yunao? Chen Hui menatap tajam ke arah Dongfang Hansong.
Melihat kebencian di mata Chen Hui, Dongfang Hansong menyadari bahwa seharusnya dia tidak menceritakan hal ini kepada Chen Hui, karena perasaan Chen Hui terhadap Tuan Yunao terlalu dalam. "Huier, aku melakukan semua ini demi masa depanmu," Dongfang Hansong menjelaskan. Pada saat itu, dada Chen Hui naik turun dengan hebat, amarahnya meluap, tetapi dia perlahan menundukkan kepalanya. Dongfang Hansong hendak menyampaikan kata-kata penghiburan, telapak tangan Chen Hui menyapu tas Qian Kun, dan sebuah jimat muncul di tangannya. Jimat itu aktif, berubah menjadi kekuatan dahsyat yang melekat pada tubuhnya, melipat gandakan kecepatannya. Setelah melakukan semua itu, Chen Hui langsung terbang menuju pintu keluar aula utama. Bum bum bum. Namun begitu sampai di pintu keluar aula utama, dia langsung jatuh ke tanah kesakitan. Itu adalah aura yang menekan dari Dongfang Hansong. Dihadapkan dengan kekuasaan absolut, sekuat apapun metode Chen Hui, dia tidak akan bisa lolos dari cengkeramannya. "Huier, apakah kau tidak mengerti niat baik ayahmu? Aku melakukan semua ini untukmu." Dongfang Hansong perlahan berjalan menuju Chen Hui. Bab 6700 Tuan Muda. Namun Chen Hui menggertakkan giginya, wajahnya meringis marah, air mata mengalir di pipinya. "Bagaimana mungkin kau membunuh Tuan Yunao? Bagaimana mungkin kau mengkhianati kepala penjara? Kau juga secara keliru menuduh Tuan Changli dan yang lainnya mengkhianati sekte mereka dan mencabut hak kultivasi mereka. Sebenarnya, kaulah yang mengkhianati sekte tersebut. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Chen Hui berusaha untuk bangun, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa dan hanya bisa merau marah. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Dongfang Hansong menegang, dan matanya langsung memerah. "Huier, apa kau tidak mengerti? Aku adalah ayah kandungmu. Perawatan dan pengasuhan yang kau terima dari orang-orang sekte penjara, termasuk perhatian Yun Ao padamu, semuanya atas perintahku, berkat bimbinganku, kamu bisa berada di posisi sekarang ini. Meskipun aku membunuh Yun Ao dan mengincar cucu kepala penjara, itu sama sekali bukan untuk kepentinganku sendiri, itu semua untukmu." Saat Dongfang Hansong berbicara, dia sudah berjalan menghampiri Chen Hui. Tiba-tiba, cahaya dingin menyambar, itu adalah senjata ilahi, pedang besar, yang menebas ke arah Dongfang Hansong. Karena lengah Dongfang Hansong bereaksi jauh lebih lambat dan gagal menghindar tepat waktu, mengakibatkan luka sayatan berdarah di dadanya. Pada saat itu, Xiahou Jue muncul, memegang di tangannya senjata suci yang sama persis yang baru saja menyerang Dongfang Hansong. Selain itu, tingkat kultivasi Xiahou Jue bukan lagi dewa surgawi tingkat keempat, melainkan, setelah menggunakan kekuatan bayi penjara, tingkat kultivasinya mencapai alam dewa surgawi tingkat kelima. Chen Hui juga cukup terkejut melihat Xiahou Jue. Namun, Xiahou Jue berhasil menembus aura mencekam yang mengelilingi Chen Hui dan menarik Chen Hui ke atas. "Chen Hui, aku benar-benar tidak menyukaimu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi pria seperti itu. Kau ingin membalaskan dendam Tuan Yun Ao dan menyelamatkan keturunan kepala penjara, kan?" Xiahou Jue bertanya. "Saya kira demikian." Chen Hui mengangguk dengan berat. Xiahou Jue kemudian mengeluarkan sebuah harta dan menyerahkannya kepada Chen Hui. "Tuan Baili Sukong sedang mengaktifkan artefak suci. Temui dia dan beritahu dia yang sebenarnya." Namun Chen Hui ragu-ragu ketika menerima harta karun Xiahou Jue. Baili Sukong, demi putranya, adalah orang yang paling menginginkan Chu Feng mati. Sekalipun dia diberitahu yang sebenarnya, apakah dia bersedia membantu Chu Feng? Yakinlah, baik Tuan Baili Sukong maupun saya setia kepada kepala penjara. Lagi pula,
Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, siapa lagi yang bisa kau percayai selain Tuan Baili Sukong? Kata Xiahou Jue. Bum-bum-bum, namun pada saat itu, tekanan yang jauh lebih kuat datang menerpa Dongfang Hansong yang meningkatkan kultivasinya hingga Dewa Surgawi tingkat ke-6. Namun, setelah meningkatkan tingkat kultivasinya, Dongfang Hansong tampak terkejut. Secara logis, tingkat kultivasinya seharusnya cukup untuk membuat Xiahou Jue tergeletak di tanah seperti anjing mati. Dengan perbedaan satu tingkat penuh, Xiahou Jue benar-benar tidak berdaya untuk melawannya, itu bisa dibunuh langsung. Namun tepat pada saat ini, Xiahou Jue mampu menahan aura penindasan Dongfang Hansong. Tepat saat itu, aula utama berguncang hebat, dan sumber guncangan itu adalah Xiahou Jue. Kulit berotot Xiahou Jue mulai retak, dan di tempatnya, aura merah darah muncul. Tak lama kemudian, tubuh fisiknya hancur total, dan seluruh keberadaannya berubah menjadi kobaran api merah darah. Dia bahkan lebih tinggi dan lebih gagah dari sebelumnya, seperti bayi penjara yang tumbuh menjadi dewasa. Dengan mata merah, ia tampak menakutkan dan mengerikan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena aura yang terpancar darinya telah mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat ke-6. Teknik rahasia sekte penjara? Xiahou Jue, apakah kau sudah gila? Dongfang Hansong menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mau tak mau menanyainya. Untungnya, saya menguasai teknik rahasia ini. Jika tidak, saya mungkin benar-benar kehilangan nyawa. Awalnya aku mengembangkan teknik rahasia ini untuk menghadapi Xian Haiyuer, tetapi aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Namun, ini jauh lebih hemat biaya daripada menghadapi Xian Haiyuer, karena saat ini, aku sedang berjuang untuk melindungi keturunan kepala penjara. Pada saat itu, Xiahou Jue melepaskan pukulan, kekuatan dahsyat itu berubah menjadi pilar cahaya merah darah. Dongfang Hansong segera mengaktifkan kemampuan bela diri pertahanannya, tetapi dia tetap terhimpit ke dinding aula utama oleh pilar kekuatan bela diri yang dahsyat. Tuan Xiahou Jue, bertahanlah. Melihat Xiahou Jue telah menggunakan teknik rahasia mematikan untuk melindungi Chu Feng, Chen Hui tidak lagi ragu-ragu. Dia mengaktifkan harta karun yang diberikan Xiahou Jue kepadanya dan segera terbang keluar dari aula utama. Hukuman mati di pengadilan. Melihat ini, Dongfang Hansong memperlihatkan senjata ilahinya, sebuah tombak panjang. Seketika itu juga, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Xiahou Jue seperti hujan deras. Menghadapi serangan Dongfang Hansong, Xiahou Jue tidak mau kalah dan mulai melakukan serangan balik dengan senjata sucinya, pedang besar. Setelah pertukaran kata-kata singkat, Dongfang Hansong tidak mampu membunuh Xiahou Jue, apalagi melukainya. Namun, Xiahou Jue malah melancarkan tendangan berputar, yang sekali lagi membuatnya terpojok di dinding aula utama. Saat Dongfang Hansong merosot menuruni dinding, ia batuk mengeluarkan darah, yang jelas menunjukkan bahwa ia terluka parah. Hahaha. Dongfang Hansong, kau bukan siapa-siapa. Xiahou Jue tertawa terbahak-bahak sambil menatap langit. Hanya Dongfang Hansong sendiri yang tahu bahwa kekuatan tempurnya telah menurun drastis, karena ia terluka parah oleh Chu Feng dalam pertempuran mereka sebelumnya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia takut pada Xiahou Jue, yang secara paksa meningkatkan kultivasinya ke Dewa Surgawi tingkat ke-6 menggunakan teknik rahasia? Setelah mengejek Dongfang Hansong, Xiahou Jue menoleh ke Chu Feng. Saat itu, dia tidak bisa lagi tertawa. Keduanya saling memandang, dan sama-sama merasa agak canggung, terutama Xiahou Jue. Siapa sangka bahwa orang yang selama ini coba dibunuhnya sebenarnya adalah tuan mudanya sendiri. Namun, dia tidak menjelaskan banyak hal. Setelah sejenak menenangkan emosinya, dia tiba-tiba menyeringai lebar lagi. Tuan muda, bagaimana metode saya? Xiahou Jue bertanya.
Anda cukup baik, Chu Feng menjawab. Pada saat itu, Chu Feng juga cukup terharu, meskipun Xiahou Jue sudah masuk dalam daftar target pembunuhan Chu Feng. Namun ketika dia mengetahui bahwa kakeknya adalah pemimpin sekte penjara, kepada siapa orang-orang dari sekte penjara itu setia. Pendapatnya tentang sekte penjara berubah seketika, terutama ketika dia melihat bahwa Xiahou Jue jelas-jelas menyimpan dendam yang begitu dalam terhadapnya. Namun, setelah mengetahui identitas Chu Feng, dia langsung memihak Chu Feng. Kita harus melindungi Chu Feng, bahkan dengan mengorbankan nyawa kita. Chu Feng juga seorang manusia. Dia memiliki hati yang terbuat dari daging dan darah, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Lindungi bayi di penjara, jangan biarkan kekuatannya dilepaskan, dan itu mungkin masih bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah melakukan pengamatan singkat, Chu Feng memberikan sarannya. Mendengar itu, Xiahou Jue terdiam sejenak, dan air mata menggenang di matanya yang merah darah. Kepedulian sederhana Chu Feng sangat menyentuh hatinya. Hal itu mengingatkannya pada perhatian yang diberikan oleh kepala penjara kepadanya kala itu. Tuan muda, nyawa Xiahou Jue diberikan kepadanya oleh kepala penjara. Aku tak punya kesempatan untuk membalas budi tuan penjara, tetapi mengembalikan nyawa ini kepadamu sama saja dengan mengembalikannya. Setelah Xiahou Jue selesai berbicara, dia mengayunkan senjata sucinya, pedang besar, dan menebas Dongfang Hansong. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.